Ini Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nama saya Nadil, dan di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang akan membuat kalian senam jantung tentunya. Film ini mengisahkan tentang sebuah kota yang terkenal sebagai ibu kota pembunuhan. Film ini sebenarnya adalah kelanjutan dari film sebelumnya yang sudah saya bahas juga di channel ini. Bagi kalian yang belum nonton bagian pertamanya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar kalian tidak kebingungan dengan alur cerita sebelumnya. Untuk link videonya saya cantumkan di deskripsi video ini. Silahkan duduk dan minum kopimu, karena aku akan membuat jantungmu berdebar-debar. Matikan lampu, kunci pintu, klik tombol merah dan nyalakan loncengnya. Di video sebelumnya, kita akan diarahkan dengan seorang wanita bernama Dina dan adiknya yang bernama Josh, yang berusaha menyelamatkan kekasih wanitanya yang bernama Sam. Di malam itu, Dina mendapat telepon dari seorang wanita bernama Cyberman. Dia mengatakan pada Dina bahwa kutukan itu masih belum berakhir. Seketika, kita akan diarahkan pada seorang wanita yang sedang menonton berita di TV-nya. Berita itu memberitakan tentang tragedi pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini. Seorang pria yang bernama Ryan Torres yang memulai hari-hari teror di Shadyside Mall. Dan yang baru-baru ini, masyarakat yang sedang bergabung kembali diterpa horor dengan kematian dua remaja biasa, Kate dan Simon. Di tengah ketegangan dan berita menakutkan, tiba-tiba alarm makan malamnya berbunyi dan membuat suasana itu kembali normal. Dia kemudian menyiapkan makan malamnya dan segera menyantapnya. Beberapa saat kemudian alarmnya berbunyi, dan itu saatnya untuk mengunci pintu. Wanita ini memiliki kebiasaan memberi alarm pada setiap kegiatannya. Dia lalu mengunci pintunya dan menutup jendelanya. Karena sedikit lapuk, dia sedikit kesulitan merapatkannya. Tapi, itu tak menjadi masalah baginya. Bagi kalian sudah menonton serial sebelumnya, mungkin insiden jendela ini sudah bisa dibaca ya. Tapi tunggu dulu, kita belum melanjutkan filmnya. Beberapa saat kemudian, alarmnya berbunyi, dan itu saatnya memberi makan anjing peliharaannya. Wanita itu kemudian melanjutkan menonton TV-nya hingga tertidur. Duh, jadi keinget waktu sekolah dulu. Bukannya kita yang nonton, TV-nya yang nonton kita tidur. Di saat dia tertidur pulas, ada seorang yang mengetuk pintunya dengan keras dan membuatnya terbangun. Tanpa memeriksanya, dia kemudian menyembunyikan anjing peliharaannya di dalam sebuah lemari. Dan dia pun bersembunyi di sebuah bilik. Seseorang itu terus mengetuk rumahnya, dan dengan menggunakan senternya dia memeriksa di celah-celah jendela. Hingga akhirnya dia menemukan jendela yang tak tertutup rapat tadi, dan berusaha memasukinya lewat sana. Di saat dia mencoba memasuki celah itu, wanita itu langsung menjatuhkannya dan menodongnya dengan pisau. Ternyata orang tersebut adalah Dina, dan wanita inilah yang telah menelponnya. Dialah Cyberman. Dina menjelaskan padanya kalau kedatangan Dina ke sana adalah untuk meminta tolong atas masalah yang diceritakannya di telepon. Dina meminta Cyberman untuk memberitahu cara menghentikan Sarah si penyihir dan menyelamatkan kekasihnya. Melihat keadaan Sam, Cyberman teringat kejadian bertahun-tahun lalu. Dia kemudian menolaknya dan menyuruh Dina dan adiknya menjauh dari sana. Tidak ada cara menghentikan penyihir itu, dan satu-satunya cara selamat dari sana hanyalah pergi menjauh dari Shadyside. Dina kemudian memohon pada Cyberman karena dirinya sangat menyayangi Sam dan ingin Sam kembali normal. Cyberman kemudian menyuruh mereka masuk dan mengajak Dina membicarakan itu di dalam rumah. Dengan satu syarat, Sam harus dijauhkan dari anjing peliharaannya. Josh dan Dina kemudian membawa Sam ke dalam rumah dan menguncinya di kamar mandi. Cyberman kemudian menyuruh mereka duduk, dan dia kemudian mengambil buku yang terlihat sangat tua. Dia mulai menceritakan kejadian di tahun 1978 yang pernah dialaminya di perkemahan malam Nightwing. Dalam ceritanya, kita akan diarahkan pada sosok wanita yang sangat cantik yang berasal dari Shadyside. Namanya Ziggy. Karena dia berasal dari Shadyside, sekelompok siswa dari Sunnyvale selalu membulinya.
Mereka memperlakukan Ziggy layaknya Sarah si penyihir. Mereka mengikatnya dan mengambil uangnya, bahkan membakar tangannya dengan korek api hingga lebam. Namanya Sheila. Dia adalah ketua gengnya. Dia selalu membuli Ziggy dengan sebutan penyihir. Dan seorang ketua perkemahan bernama Kurt. Dia selalu bertindak tidak adil pada Ziggy dan menyalahkan Ziggy atas sesuatu yang jelas-jelas bukan salahnya. Ziggy kemudian pergi ke perawat Len untuk membereskan luka bakarnya. Di lain tempat, kita akan diarahkan pada seorang wanita bernama Cindy Berman dan pacarnya bernama Thomas yang sedang membersihkan toilet. Dia biasa dipanggil Tommy. Ketika itu, Cindy sangat jengkel dengan lumut yang aneh yang menempel di lantai toilet. Dia kesulitan membersihkannya hingga mengotori bajunya. Akan tetapi, kekasihnya selalu menghiburnya. Dia memberikan ciuman hangat untuk memperbaiki keadaan. Di saat enak-enak berciuman, terdengar suara hentakan dari toiletnya. Ketika Cindy membukanya satu persatu, tak ada seorang pun di sana. Bahkan, kedua temannya pun tak membantu membersihkan tempat itu. Cindy kemudian mencari mereka ke sebuah ruangan. Dan mengejutkan sekali, mereka berdua sedang melakukan ritual mantap-mantap. Melihat hal itu, Cindy merasa sedikit malu. Sambil sedikit memalingkan wajahnya, Cindy mengatakan pada mereka bahwa malam itu perang warna akan dimulai. Dan mereka harus segera mempersiapkannya. Mereka kemudian menyudahi ritual mantap-mantap itu dan mulai mengenakan pakaiannya. Namanya Alice, dan yang ini adalah Arnie. Mereka berdua menolak ajakan Cindy karena Cindy pernah mengadukan mereka memakai narkoba. Dengan sangat kesal, Cindy keluar dari ruangan itu. Di depan pintu, Nick mendatanginya. Dia mengatakan yang terjadi dengan saudara perempuannya. Ya, Ziggy. Mereka sebenarnya adalah saudara kandung yang terpisah setelah rumah tangga orang tuanya hancur. Dan Cindy memilih untuk pergi meninggalkan Ziggy dan Shadyside dan memilih tinggal di Sunnyvale. Di lain tempat, Ziggy telah sampai di ruangan perawat Len. Ziggy tak menemukan siapapun di sana. Ziggy memanggil perawat Len berkali-kali, namun tidak ada yang menjawabnya. Pandangannya tertuju pada sebuah buku di atas meja. Ziggy kemudian membuka bukunya dan itulah yang dia lihat. Dia melihat catatan perawat Len tentang tanda penyihir. Keadaan mulai tegang, karena dalam bukunya tercantum nama anak dari perawat Len yang membunuh 7 temannya. Dan melengkapinya menjadi 8 dengan membunuh dirinya sendiri. Tiba-tiba perawat Len mengagetkannya dari belakang. Ziggy terlihat sangat ketakutan. Dia kemudian mengatakan tujuannya ke sana. Ziggy kemudian menunjukkan luka di tangannya. Perawat Len kemudian mengobatinya dan memberikan perban pada lukanya. Sambil diobati, Ziggy bertanya soal tanda penyihir yang dimaksud di buku itu. Sambil memasang perbannya, perawat Len menceritakan yang terjadi. Dia sangat kecewa karena tidak ada yang mempercayai tentang kutukan yang menimpa putrinya. Semua orang menganggap putrinya sakit jiwa, dan pembunuhan itu hanya insiden biasa. Dengan tidak sadar, semua ucapan itu muncul dari mulut perawat Len hingga membuat perbannya terlalu kuat. Beberapa kali Ziggy mengatakannya, namun perawat Len terus berbicara. Hingga akhirnya Ziggy berteriak dan perawat Len pun tersadar. Selesai membereskan lukanya, Cindy datang. Dan mereka berdua keluar dari ruangan kesehatan itu. Ziggy menceritakan yang dilakukan Sheila dan kawan-kawannya padanya. Ziggy mengatakan pada Cindy, dia membenci Kurt dan semua orang-orang Sunnyvale. Mendengar hal itu, Cindy tidak setuju dengan Ziggy. Karena jika Ziggy bermasalah dengan Kurt, maka dia akan dikeluarkan dari sana. Dan jika Ziggy keluar, Cindy juga pasti dikeluarkan olehnya. Merasa Cindy membela Kurt dan orang-orang Sunnyvale, Ziggy merasa marah padanya, dan mereka pun bertengkar. Ziggy mengatakan pada Cindy untuk berhenti berpura-pura lagi menjadi orang Sunnyvale, karena bagaimanapun dia tetap dari Shadyside. Dengan melemparkan seragam Shadyside padanya, Ziggy pergi meninggalkannya. Cindy kemudian kembali melanjutkan tugasnya membersihkan toilet. Bersama kekasihnya Tommy, Cindy membersihkan lantai itu dan melampiaskan kekesalannya pada Alice dan Ziggy pada spons penggosoknya, hingga akhirnya dia mematahkan sponsnya menjadi 2, dan itu membuatnya bertambah kesal. Cindy kemudian mengambil spons baru ke dalam gudang penyimpanan.
Di saat hendak mengambil sponnya, ada sekelebat bayangan hitam melintas. Menyadari hal itu, Cindy merasa ketakutan dan memanggil Tommy untuk memastikan bahwa itu dirinya. Cindy memanggil-manggil Tommy, namun tak ada yang menjawabnya. Dengan perlahan, dia melihat ke sudut ruangan. Ketika dia memeriksanya, terlihat laci tempat penyimpanan pisau terbuka. Cindy kemudian menutupnya dan menuju ke ruangan tempat dirinya membersihkan lantai dengan Tommy. Ketika dirinya spontan memarahi Tommy, mengejutkan sekali. Tak ada siapapun di sana. Cindy kemudian merasa takut dan menyuruh Tommy untuk tidak bermain-main. Tommy tiba-tiba muncul dari belakangnya, dan itu membuatnya ketakutan. Tiba-tiba perawat lain keluar dari gudang penyimpanan itu dan mulai berkata aneh. Sambil memegang pisau, dia berkata, "Maafkan aku tak bisa menyelamatkanmu. Aku melihat namamu di dinding. Dengan cara apapun, kau tetap akan mati malam ini," kata perawat Len pada mereka. Perawat Len kemudian mendekati Tommy, dan dengan cepat dia menyerangnya dengan pisaunya. Untung saja, Tommy mampu menahannya, dan berhasil melepas pisau itu darinya. Perawat Len terus menyerang Tommy, dan berusaha mencekiknya. Namun, dengan keras Tommy mendorongnya, hingga punggungnya terbentur. Dan perawat Len pun pingsan. Mereka kemudian melapor pada polisi, dan polisi pun menginterogasi mereka berdua dan membawa perawat Len untuk memberinya perawatan. Mereka berdua tidak tahu apa penyebabnya. Sangat aneh sekali, secara tiba-tiba perawat Len ingin menikamnya. Polisi kemudian mengatakan kalau mungkin saja dia gila seperti anaknya. Semua orang mengetahui hal itu, termasuk Ziggy. Begitu juga dengan Sheila dan teman-temannya. Dan sudah pasti, Sheila menyalahkan Ziggy. Terlebih lagi, mereka tahu kalau Ziggy sangat dekat dengan perawat Len. Mereka mengata-ngatai Ziggy dengan sebutan penyihir dan menyuruhnya untuk memeriksa barang-barang di Pondok 5. Ziggy kemudian bergegas menuju pondoknya. Nikki yang melihat hal itu hanya bisa terdiam, karena dia tak tahu apa yang terjadi. Sebelum polisi itu pergi, salah seorang polisi menghampiri Nikki dan mengatakan bela sungkawanya pada Nikki atas kematian ayahnya. Ayahnya juga sempat bercerita kalau dirinya berharap Nikki bisa menggantikan ayahnya suatu saat nanti. Polisi itu lalu pergi dan membawa perawat Len. Sesaat kemudian, Cindy masih kepikiran dengan kata-kata perawat Len tentang dirinya tak bisa menyelamatkan dan soal kematian Tommy malam ini. Tiba-tiba, lonceng makan malam pun berbunyi, dan semua orang masuk ke dalam pondok untuk makan malam. Di saat makan malam, Tommy dan Cindy masih memikirkan kata-kata itu. Mereka tidak habis pikir kenapa perawat Len melakukan itu. Di tengah ketegangan seperti itu, Kurt sebagai ketua Sunnyvale malah melakukan hal bodoh. Dia tetap akan mengadakan perang warna malam ini. Sebagai pembina Sunnyvale, dia mengajak siswa Sunnyvale bersorak dan mengolok-ngolok Shadyside sebagai penyihir. Merasa tidak nyaman, Cindy kemudian keluar dari sana dan pergi menemui Ziggy. Dia meminta Ziggy menceritakan tentang perawat Len atas apa yang terjadi belakangan ini. Karena Ziggy orang terakhir yang bersamanya sebelum akhirnya dia membunuh Tommy. Namun, Ziggy masih kesal dengan Cindy, karena di saat Ziggy ingin menceritakan tentang kejadian itu, Cindy tidak meresponnya, dan sekarang dia peduli dengan hal itu. Cindy sebenarnya masih tak mempercayai cerita soal penyihir itu. Dia menanyakan pada Ziggy apakah perawat Len terpengaruh obat-obatan. Mendengar perkataan itu, Ziggy semakin kesal pada Cindy, karena masih saja dia keras kepala. Cindy menganggap penyihir itu hanya dongeng belaka. Tidak mungkin perawat Len terpengaruh oleh penyihir. Pasti dia menggunakan obat-obatan. Itu kata Cindy. Mendengar argumen itu, Ziggy semakin kesal. Ziggy mengatakan pada Cindy kalau Cindy hanya tidak ingin mengakui kalau dirinya berasal dari Shadyside, karena semua orang di Shadyside sudah dikutuk oleh penyihir. Bahkan, Cindy rela menabung demi menggunakan pakaian bermerek, hanya untuk bergabung dan tampil seperti orang-orang Sunnyvale. Ziggy kemudian mengatakan kalau Cindy tidak akan bisa menyembunyikan hal itu, karena semua orang Shadyside sudah menerima kutukan. Mungkin hari ini perawat Len, namun suatu saat nanti pasti giliran Cindy, dan semua kebohongan itu akan hancur. Mendengar kata-kata Ziggy, Cindy merasa sakit hati dan mengatakan kalau Ziggy adalah orang jahat yang pernah dia kenal. Cindy mengatainya monster.
Cindy juga mengatakan kalau dirinya tak akan pernah menemui Ziggy lagi. Mendengar hal itu, Ziggy berterima kasih pada Cindy karena semua orang Sunnyvale juga mengatakan hal yang sama pada Ziggy. Ziggy kemudian membuka pintunya dan menunjukkan coretan-coretan yang ditulis oleh orang Sunnyvale untuk menghina Ziggy. Mereka mencoret-coret semua bagian dindingnya dengan tulisan Ziggy si penyihir, Shadyside sampah, dan sebagainya. Ziggy kemudian menutup pintunya dan membiarkan Cindy di luar. Keesokan harinya, perang warna dimulai. Kurt memimpin anak-anak Sunnyvale, sedangkan Tommy bersama anak-anak Shadyside. Tommy sedikit aneh. Di saat dia mengatakan kata Shadyside, dirinya langsung terdiam, seperti ada sesuatu dalam dirinya. Cindy kemudian mengagetkannya dari belakang, dan Tommy pun tersadar. Melihat hal itu, Cindy menanyakan keadaannya. Tommy mengatakan kalau kepalanya berdenyut, tapi mungkin itu hanya efek benturan oleh perawat lain kemarin. Cindy menyarankan agar dirinya beristirahat di ruang perawat, namun Tommy menolaknya dan akan tetap mengikuti kegiatan. Hari menjelang malam, Cindy mengajak Tommy untuk memasuki ruangan perawat lain. Awalnya, Tommy menolak, namun Cindy memaksanya. Cindy masih sangat yakin perawat lain dalam pengaruh obat-obatan. Mereka kemudian mencari ke laci sebuah meja, dan benar saja, Cindy menemukan sebuah obat. Cindy sangat senang dan berencana menyerahkannya pada polisi sebagai barang bukti. Tommy mulai mendekatinya dan melihat buku di mejanya. Dia membaca buku catatan perawat Len yang pernah dibaca oleh Ziggy. Buku itu berisi tanda penyihir tentang bersekutu dengan iblis dan Shadowfire yang memotong tangannya. Di atas batu setan dengan imbalan hidup abadi, menggores tanah di bawahnya dengan tanda penyihir, membawa kegelapan di atas tanah. Ketika Tommy membacanya sampai situ, terdengar suara benda terjatuh. Dengan perlahan Tommy memeriksanya. Dan mengejutkan sekali, Alice mengagetkannya. Ternyata dia sedang mencari obat psikotropika karena dia sudah kehabisan narkoba. Melihat Cindy membawa obat yang dia cari, Alice memintanya, namun Cindy tak memberikannya. Kemudian Arnie merebut buku yang dibawa Tommy dan melemparnya pada Alice. Alice membacanya dengan nada seram yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti Tommy. Dia muncul di gedung pertemuan. Satu tangannya terputus hilang selamanya. Kami menggantung si penyihir. Tubuhnya dirantai dan dikubur, tapi tanpa tangannya. Cengkramannya pada tanah sangat erat. Saat dia dekat, darah akan bercucuran, dan kutukan itu akan terus berlangsung sampai tangan dan tubuhnya bersatu. Cindy kemudian meminta Alice untuk mengembalikan buku itu dan mengatakan itu hanya buku diari biasa. Namun, Alice menolaknya dan mengatakan itu tidak sekedar buku diari biasa. Dan mereka semua melihat peta itu. Sepertinya perawat Len yang membuat peta itu. Ternyata, peta itu adalah peta perkemahan malam Nightway. Mereka menemukan tanda X di peta itu, dan ada satu tempat yang diberi tanda Starfire. Mereka menyimpulkan mungkin itu rumah Starfire. Alice sangat penasaran dengan hal itu, dan hanya ada satu cara mengetahuinya. Alice kemudian menutup buku itu dan mengambil tas Cindy yang berisi obat itu. Arnie lalu mengambil senter dan mereka berdua pergi mengikuti peta itu. Cindy dan Tommy kemudian mengejar mereka berdua dan memintanya untuk mengembalikan tasnya. Sambil mengikuti arah peta, Alice dan Arnie memakan obat itu dan berharap bisa menikmati petualangan sambil berhalusinasi. Sesaat ketika Cindy mengejar Alice, Tommy kembali terdiam. Ada suara misterius yang memanggil namanya. Cindy kemudian menjemputnya dan mengajaknya mengikuti Alice. Di sisi lain, Ziggy sedang mempersiapkan cat warna untuk perang warna. Ketika sedang sibuk mencampur-campurkan cat, ada seseorang mengetuk pintunya. Ziggy mengira itu adalah Cindy dan langsung menyuruhnya pergi. Namun, ada seseorang yang menjawabnya. Ternyata dia adalah Nikki. Dan Ziggy pun mempersilahkan masuk. Nikki terkejut dengan coretan-coretan di dindingnya. Nikki menanyakan pada Ziggy apakah ini ulah Sheila. Dan Ziggy mengatakan iya tentunya.
Nicky melihat warna yang dibuat Ziggy. Dia mengkritiknya dan mengatakan warnanya kurang sempurna. Ziggy sedikit jengkel padanya karena dia datang hanya untuk mengkritiknya. Nicky kemudian mengatakan padanya, "Kelihatannya tidak ada yang butuh bantuanku. Baiklah, aku akan pergi," kata Nicky. Kemudian Ziggy mengalah dan memohon pada Nicky untuk membantunya. Di sisi lain, Cindy masih terus mengejar Alice. Di saat dia berjalan mengikutinya, baju polonya tersangkut dan membuatnya robek. Cindy sangat kesal. Dengan spontan Tommy mengatakan pada Cindy kalau dia dikutuk lagi. Mendengar hal itu, Cindy marah pada Tommy dan menanyakan apa yang sedang terjadi padanya. Tommy kemudian tersadar dan meminta maaf atas perkataannya. Beberapa saat kemudian, terdengar suara teriakan. Mereka berdua mendatanginya. Ternyata Alice terperosok ke dalam lubang, seperti lubang galian yang digali belum lama. Ternyata lubang itu tidak hanya satu. Mereka kemudian menyangkutkannya pada tanda X di peta. Mungkin saja perawat Len yang membuatnya, dan sesuai yang ada di dalam buku. Kutukan itu akan berakhir ketika tangan dan tubuhnya bersatu. Mungkin dia ingin mengakhiri kutukannya dan mencari tangan penyihir itu. Sesaat kemudian, Army ingin membuang air kecil. Dengan sedikit ngefly, dia buang air di dekat pohon. Ketika sedang buang air, dia melihat sebuah rumah. Arnie lalu memberitahu mereka soal rumah penyihir itu dan mengajak Alice pergi ke sana. Ketika mereka menuju tempat yang dilihat Arnie, ternyata rumah itu tidak ada dan hanya ada sebuah lubang mirip kuburan di sana. Dengan sedikit ngefly, Alice berkata tidak sopan pada lubang itu. Dia memanggil-manggil Sapphire. Meskipun Cindy sudah melarangnya, namun Alice tetap melakukannya. Alice kemudian memasuki lubang itu. Cindy sudah memperingatkannya, tetapi Alice tak menghiraukannya. Alice mengatakan kalau sepertinya ada yang baru-baru ini memasuki tempat itu. Karena merasa penasaran, Cindy pun mengikutinya. Begitu pula dengan Tommy dan Arnie. Gua itu terlihat seperti tempat pemujaan. Alice memanggil-manggil nama Sarah si penyihir. Namun, Cindy membentaknya kalau penyihir itu tidak nyata. Alice kemudian menyuruhnya melihat sekelilingnya. Mana mungkin ada orang yang melakukan hal bodoh di dalam sana kalau tidak ada yang mereka puja. Alice kemudian memasuki sebuah pintu kecil, dan benar saja ada sebuah benda dan lilin menyala, seperti pemujaan iblis. Cindy kemudian membuka bukunya, dan benar saja sesuai yang ada di buku. Kesepakatan dibuat dengan iblis. Sapphire memotong tangan jahatnya di atas batu setan dengan imbalan hidup abadi, menggores tanah di bawahnya dengan tanda penyihir, dan membawa kegelapan di atas tanah. Ketika Cindy selesai membacanya, tiba-tiba Arnie berkata aneh. Dia kemudian mengembalikan obat itu dan mengajak Alice kembali ke pondok. Alice masih tidak menyangka penyihir itu nyata. Dia masih memandangi benda-benda di dalam sana. Arnie kemudian mengajak Tommy kembali, dan aneh sekali, Tommy tak meresponnya. Dia terus terdiam seperti patung dan tidak mengatakan apapun. Bahkan di saat Arnie membangunkannya, dia tetap saja diam. Sedangkan Cindy dan Alice masih di dalam sana. Ketika Cindy melihat-lihat buku yang ada di sana, terdengar suara wanita memanggilnya dari belakang rak. Begitu pelan dan menyeramkan. Dia kemudian menurunkan buku itu dan melihat ke dalam. Ternyata masih ada ruangan di sana. Tiba-tiba ada yang menepuknya dari belakang. Dengan sangat kaget dan ketakutan, dia menoleh ke belakang. Ternyata itu Alice. Dia ingin menunjukkan sesuatu di dinding. Dinding itu bertuliskan nama-nama orang yang pernah menjadi psikopat Shadyside, termasuk Ruby Len, putri dari perawat Len. Semua nama-nama pembunuh di Shadyside tertulis di sana kecuali satu. Dia adalah Thomas Slater. Ya, itu adalah nama Tommy. Melihat tulisan itu, Cindy menuduh Alice yang membuatnya. Dan dengan begitu kesal, Alice mengatakannya, "Mungkinkah aku mengukirkan nama pacarmu di atas dinding batu dengan kuku jariku?" Orang lainnya melakukan itu. Cindy teringat kata-kata perawat Len kala itu.
tentang tulisan nama yang ada di dinding. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Ternyata itu adalah Arnie yang berusaha membangunkan Tommy. Arnie merasa jengkel padanya karena Tommy tidak segera bangun. Arnie lalu meninggalkannya. Tiba-tiba Tommy tersadar. Dia kemudian bergegas mengambil sebuah kapak. Karena tidak tahu apa yang dia lakukan dengan kapak itu, Arnie tetap terlihat santai dan tetap menanggapinya dengan bercanda. Tiba-tiba Tommy mengarahkan kapak itu ke kepala Arnie dan membelah kepalanya dengan pukulan berkali-kali. Melihat hal itu, Cindy berteriak histeris dan terdiam kaku tanpa berlari. Alice kemudian mengajaknya lari dan melarikan diri menuju ruangan tadi. Mereka kemudian menyingkirkan rak buku itu dan masuk ke terowongan berikutnya. Tommy mengajar mereka ke dalam sana. Di saat mereka menerobos ke dalamnya, Tommy menahan kaki Cindy dari luar. Alice kemudian melemparkan bebatuan yang ada di sana, dan Tommy kemudian melepaskan kaki Cindy. Dan Cindy pun berhasil masuk ke sana. Mereka lalu meruntuhkan bebatuan yang ada di sana dan menghalangi pintunya. Ternyata Tommy masih hidup, tapi setidaknya batu itu menghalanginya masuk. Tommy lalu pergi keluar dan berjalan menuju pondok perkemahan.